Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Hidup Kepohonan. Dan part ke-58, mari kita mulai. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, Mantis sedang berhadapan dengan salah satu god yang menyerupai gurita. Secara tiba-tiba, Mantis meluncur ke arah makhluk tersebut. Begitu sampai di depan makhluk itu, serangan dari salah satu lengan tajam Mantis dapat ditahan. Bahkan lengan Mantis segera hancur. Dari apa yang terjadi, Mantis merasa bingung mengenai perbedaan antara situasi ini dengan yang sebelumnya. Sementara itu, si god menyatakan jika tubuhnya terbuat dari elemen terkuat yang ada di dunia ini. Di antara 12 god yang terdapat di planet ini, dirinya adalah god dengan pertahanan paling kuat dan dijuluki God of Materi. Mendengar semua pengakuan itu, Mantis menyebut God of Materi terlalu banyak bicara. Tak lama kemudian, Mantis kembali maju untuk menyerang. Di saat yang sama, Mantis sempat mengingat ucapan Xiu tentang seberapa lemah dirinya. Dengan keyakinan akan kemampuannya, Mantis yakin jika ia telah meningkat. Melihat semua hal itu, God of Materi merasakan bahaya yang akan datang. Namun sebelum ia dapat menghindar, Mantis sudah tiba dan langsung memotong beberapa tentakelnya. Sambil memperbaiki tentakelnya yang terpotong, God of Materi mengatakan jika pedang Mantis terlihat cukup tajam. Setelah itu, Mantis langsung masuk ke dalam Void, dan beberapa saat kemudian muncul kembali dari lubang Void yang terbuka di belakang God of Materi. Dengan cara itu, Mantis berhasil memotong kaki lawannya. Ia terus melakukan hal tersebut hingga membuat God of Materi penuh dengan luka. Namun ternyata upaya keras Mantis hanya berhasil memotong beberapa tentakel lawannya. Tiba-tiba tubuh God of Materi terlindungi oleh energi spiritual yang membuat gerakan Mantis terhenti. Saat itu salah satu tentakel God of Materi langsung menghantam tubuh Mantis hingga terlempar mundur. Bersamaan dengan itu, God of Materi berkata jika awalnya ia berpikir bisa mengalahkan Mantis dalam bentuk sebelumnya. Namun ternyata Mantis cukup kuat, sehingga ia harus menggunakan bentuk kedua untuk menghadapi Mantis. Meski begitu, Mantis masih belum menyerah dan kembali menyerang. Namun serangannya tidak berhasil melukai God of Materi yang sudah menggunakan bentuk kedua. Bahkan lengan pedang Mantis yang tersisa kini kembali terputus. Memanfaatkan kesempatan itu, God of Materi langsung melepaskan serangan energi spiritual yang sangat kuat. Dari serangan tersebut, Mantis yang telah mencapai batasnya kesulitan untuk kembali berdiri. Tapi tiba-tiba Flash muncul di sana dan segera melangkah ke arah God of Materi dengan santai. Melihat sosok semut berwarna emas di hadapannya, God of Materi langsung bertanya apakah sosok itu merupakan salah satu dari 10 Great Beast. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Flash hanya mengucapkan kata God. Seketika itu juga, God of Materi merasakan ilusi serangan kuat yang menghampirinya hanya dari niat membunuh yang ada di dalam pikiran Flash. Ketika Flash mulai bergerak menyerang, God of Materi menyadari jika kecepatan lawannya jauh lebih menakutkan dibandingkan Mantis. Dengan segera, Flash menggunakan Strength Multiplication dan melancarkan serangan Sextuple Strike. Dari serangan itu, tercipta sebuah ledakan besar dan membuat Mantis sangat terkesan dengan kekuatan Flash. Namun dari balik asap yang tebal, God of Materi kembali muncul. Sementara Flash juga sudah siap untuk melakukan serangan berikutnya. Sebelum Flash maju kembali, ia terlebih dahulu bertanya tentang kondisi Mantis. Tapi sebelum Mantis menjawab, Flash kembali menyatakan jika ia akan membalaskan tindakan God of Materi. Di sisi lain, God of Materi mengayunkan beberapa tentakelnya untuk menghilangkan asap tebal di sekitarnya. Sambil meningkatkan energi spiritual di dalam tubuhnya, God of Materi menyatakan rasa kagumnya terhadap Flash yang merupakan salah satu dari 10 Great Beast. Melihat peningkatan energi spiritual God of Materi yang sangat besar, Mantis merasa khawatir dan memperingatkan Flash agar berhati-hati. Namun, God of Materi langsung menolak peringatan Mantis dengan berkata jika berhati-hati tidak akan membuat Flash menang. Seketika itu juga, beberapa tentakel langsung menyerang Flash. Beruntungnya, Flash dapat menghindari serangan tersebut dengan cepat. Setelah itu, Flash melanjutkan pergerakannya dan bersiap untuk menyerang mata musuhnya.
Namun, sebelum Flash berhasil menyentuh mata itu, mata tersebut langsung melepaskan energi spiritual yang tepat mengenai tubuh Flash. Bahkan, serangan itu juga mengenai Mantis yang berada tidak jauh dari sana. Melihat kekuatan dari serangan tersebut, Mantis menyadari betapa mengerikannya kekuatan asli dari musuh mereka. Tiba-tiba, Flash kembali maju dan memberikan serangan. Melihat kedatangan Flash, God of Matery segera menggerakkan salah satu tentakel untuk menahan serangan itu. Dalam kondisi tersebut, God of Matery berkata jika sejak lama ia menyerah dalam hal kecepatan. Namun karena itu, ia fokus pada pertahanan dan juga kekuatan. Dengan begitu, ia menepati peringkat kelima di antara para god, dan namanya adalah Limitless. Mendengar hal itu, Flash menjadi sangat tertarik dan menantang lawannya untuk melihat siapa yang lebih kuat, pertahanan Limitless atau pisaunya. Tiba-tiba, tentakel Limitless yang sebelumnya digunakan untuk menahan serangan Flash tergores. Hal itu membuat Limitless dan Mantis sangat terkejut. Pasalnya, ketika Limitless dalam wujud itu, belum pernah ada yang bisa menggores tubuhnya. Melihat mereka bingung, Flash menjelaskan jika ia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pedang. Dengan kecepatan serangannya, ia bisa dengan mudah memberikan luka pada tubuh musuh. Terlebih lagi, saat ini Flash sudah sangat mengenal kekerasan tubuh musuhnya. Mendengar hal itu, Limitless kembali mengejek Flash dengan bertanya, mengapa Flash terlalu bangga, padahal hanya bisa menyebabkan luka kecil pada tubuhnya. Namun, Flash langsung menjawab, jika ia bisa melukai lawannya sekali, maka ia juga bisa melakukannya lagi. Bersamaan dengan itu, Flash meluncurkan serangan Octopulse Strike ke arah Limitless. Serangan itu tepat mengenai mata Limitless. Setelahnya, Flash bergerak cepat dan memotong beberapa tentakel Limitless. Yang mana pada akhirnya, Flash membelah tubuh Limitless dari atas ke bawah, membuat tubuhnya terbelah menjadi dua. Begitu selesai dengan serangan tersebut, Flash langsung mendarat dan menyadari jika Octopulse Strike adalah batasannya. Jadi, jika ia melakukannya lebih dari itu, tubuhnya belum bisa menahan efek sampingnya. Setelah itu, Flash langsung berjalan mendekati Mantis. Namun, saat Flash bertanya tentang kondisi Mantis, Mantis segera berteriak memperingatkan Flash jika lawannya belum mati. Saat itu juga, salah satu tentakel langsung menghantam dari belakang Flash. Tapi beruntungnya, keduanya masih bisa menghindar. Dan dari balik asap tebal, Limitless kembali muncul utuh, serta terlihat sangat marah karena Flash telah memojokkannya sampai seperti ini. Pada saat itu, Flash kembali teringat akan masa lalunya di bumi. Saat itu, ia memutuskan untuk meninggalkan Misty Mountain dan pergi ke Australia. Mendengar keputusan itu, Mantis bertanya berapa lama Flash akan pergi. Namun, Flash tidak tahu berapa lama, karena ia ingin mencoba menjadi lebih kuat tanpa bergantung pada masternya. Dan ketika ia bisa mengendalikan kekuatannya sepenuhnya, pasti ia akan kembali lagi ke sana. Di masa kini, Limitless kembali melakukan serangannya. Dari serangan itu, Flash dan Mantis terdorong mundur. Bahkan, tubuh Flash mulai retak dan juga pecah. Hal itu membuat Flash merasa bingung, karena jelas mereka bisa menghindari serangannya. Namun, tubuhnya tetap terluka karena dampaknya. Melihat kondisi mereka semakin memburuk, Limitless bertanya, apakah Flash mengira kecepatannya membuatnya tidak bisa disentuh? Bersamaan dengan itu, Limitless berubah bentuk. Ia menjelaskan jika yang ia lepaskan hanyalah cangkang luarnya. Lalu ia bertanya, apakah Flash berpikir bisa membunuhnya? Tanpa menjawab, Flash pun maju lagi dengan serangan Octopulse Strike. Namun, serangan itu tidak mampu melukai Limitless. Melihat lawan yang berada di hadapannya, Limitless segera mengaktifkan kemampuan Starburst. Dan dari serangan itu, Flash pun terlempar mundur serta kehilangan kedua lengannya. Setelahnya, Limitless menyatakan jika Flash kehilangan dua lengan karena meremehkannya. Namun, dalam pikirannya, Flash menyadari jika tidak hanya penampilan Limitless yang berubah, tapi juga skillnya. Meski kehilangan dua lengan, Flash masih mencoba maju menyerang. Tiba-tiba, di setiap retakan tubuhnya menyembur darah segar. Limitless memperhatikan hal itu dan menjelaskan jika ini adalah radiasi.
Hal itu disebabkan karena tubuhnya terbentuk dari mineral yang mengandung berbagai elemen. Salah satunya adalah elemen radioaktif. Tingkat radiasi yang dikeluarkannya mencapai 8,9 juta sievert. Bahkan mantis yang berada cukup jauh juga terkena efek radiasi itu hingga memuntahkan banyak darah. Setelah itu, Limitless kembali menyerang dengan salah satu tentakelnya. Sambil tertawa keras, Limitless berkata jika Flash masih dalam kondisi prima, pasti bisa menghindari serangan tersebut. Tapi sekarang, Flash sudah sampai di ujung batasnya. Dengan demikian, Limitless ingin bermain-main dulu dengan Flash sebelum membunuhnya. Menyadari kondisi mereka yang memburuk, Mantis mengajak Flash untuk kabur bersama menggunakan Void miliknya. Akan tetapi, Flash menolak hal itu dan berkata jika dirinya baik-baik saja. Mendengar pernyataan tersebut, Limitless kebingungan dan bertanya, apakah Flash berpikir akan dapat mengalahkan dirinya? Namun, pertanyaan itu langsung dijawab oleh Flash jika dirinya tidaklah sedang bercanda, di mana setelahnya energi yang sangat banyak keluar dari dalam tubuh Flash. Ketika di Australia dulu, Flash terus menghadapi berbagai macam beast demi dapat mengendalikan kemampuan penuhnya. Hingga di suatu titik, Flash berkata kepada lawannya, mereka bisa membunuh dirinya jika Flash tidak bisa menguasai kekuatan itu. Dan kembali ke masa sekarang, kekuatan spiritual yang muncul dari tubuh Flash menyebabkan terjadinya ledakan yang besar. Ketika ledakan energi itu berhenti dan asap debu mulai memudar, terlihatlah tubuh Flash yang kembali utuh dan telah berubah warna menjadi merah. Melihat bentuk baru lawannya, Limitless menyadari jika aura yang dimiliki oleh Flash sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Sementara itu, Mantis mengingat jika bentuk tersebut adalah bentuk Flash ketika dulu bergabung dengan Mantis saat melawan pasukan manusia. Melihat raut kebingungan Mantis, Flash menjelaskan jika tubuhnya selalu hancur karena efek samping penggunaan kekuatannya, hingga ia mengalami siklus hidup dan mati berulang kali. Barulah ia bisa menguasai kekuatan tersebut. Dengan begitu, Flash sudah siap dan menantang Limitless untuk segera melangkah. Mendengar tantangan itu, Limitless tertawa keras karena menurutnya Flash hanyalah sedikit lebih kuat. Tapi segera setelahnya, Flash maju dan menyerang hingga membuat lawannya mundur. Dari serangan itu, setengah wajah Limitless terpotong. Dan melihat darah yang menyembur dari tubuh Limitless, Flash berkata jika tak peduli seberapa banyak evolusi yang dilalui oleh lawannya, pada akhirnya, Limitless tetap terdiri dari darah dan daging. Mendengar hal itu, Limitless menjadi sangat marah dan memerintahkan Flash untuk tidak sombong. Meski Flash lebih kuat, radiasi di dalam tubuhnya masih ada. Karena itu, Flash ingin segera mengakhiri pertarungan agar Limitless bisa segera mati sebelum dirinya tumbang. Tak lama kemudian, Flash kembali meluncurkan serangannya. Dari serangan itu, tubuh besar Limitless kembali terpotong. Flash pun berkata jika kali ini tidak hanya ia ingin memotong kulit luar lawannya, tapi juga inti lawannya. Tak ingin berdiam diri dan hanya menerima serangan, Limitless mencoba melancarkan serangan Sonic Boom. Akan tetapi, Flash menyatakan jika serangan seperti itu tidak akan berpengaruh pada dirinya yang sekarang. Di mana Flash kembali melancarkan serangan Non-Null Strike. Dan dari serangan itu, seluruh bagian tubuh Limitless terkoyak. Akan tetapi, bagian-bagian tubuh Limitless itu langsung menggumpal dan menyegal tubuh Flash. Namun, dari dalam gumpalan, Flash mampu kembali menerobos, bahkan kembali melancarkan serangan ke bagian utama lawannya. Dari semua serangan yang dilancarkan oleh Flash, saat ini tubuh Limitless hanya tersisa sebuah mata dan beberapa tentakel kecil. Meski bagi beast lainnya pertahanan Limitless akan menyulitkan, namun sayang ia telah bertemu dengannya. Karena bagi Flash, pertahanan Limitless tidaklah berarti apa-apa. Tapi tiba-tiba tubuh Flash kembali menyemburkan darah karena efek radiasi. Sedangkan beberapa bagian tubuhnya mulai hancur. Dengan begitu, dalam serangan berikutnya akan menjadi serangan terakhir yang akan dilancarkan oleh Flash. Yang mana dalam kesempatan itu, Mantis juga ikut membantu pertarungan. Sehingga pertahanan Limitless dapat dihancurkan dengan gabungan kekuatan mereka berdua.
Di ujung nyawanya, Limitless tidak menyangka jika dirinya akan dikalahkan di sini. Sementara itu, Flash dan Mantis sudah berada di ujung batasnya. Meski kondisi mereka sudah sangat mengenaskan, tapi mereka masih harus membantu membersihkan Magic Beast yang tersisa. Namun tiba-tiba, menara yang ada di dekat mereka bersinar terang. Bersamaan dengan itu, Peregrine Falcon yang baru saja tiba berteriak memberitahukan Flash dan juga Mantis untuk segera menghancurkan menara, karena menara itu merupakan bagian dari formasi. Meski mereka belum mengetahui kegunaannya, tapi itu bukanlah sesuatu yang baik, sehingga mereka tidak boleh membiarkannya tetap berdiri. Mendengar informasi itu, Flash mengerti dan segera bersiap menyerang menara. Akan tetapi, saat ia bersiap menggunakan kekuatannya lagi, tubuhnya sudah tidak mampu untuk bertahan dan ia pun ambruk seketika. Melihat hal itu, Mantis segera menangkap tubuh Flash. Menyadari seseorang harus menghancurkan menara tersebut, Mantis segera melempar Flash kepada Peregrine Falcon dan memerintahkannya untuk membawa Flash pergi. Sementara itu, Mantis sadar jika kekuatannya tidak akan cukup untuk menghancurkan menara itu. Akan tetapi, ia terpikirkan sebuah ide, yaitu untuk membawa menara itu ke dalam Void dan lenyap bersamanya. Pada saat-saat terakhir itu, Mantis kembali mengingat perkataan Xiu yang mempertanyakan kelayakan dirinya untuk dapat bergabung berdampingan dengan Flash. Dan saat ini, ia menjawab pertanyaan itu, di mana Xiu salah dan dirinya cukup layak untuk bertarung dengan Flash. Karena masalah terakhir ini, dirinya lah yang akan mengakhirinya. Melihat sahabatnya sedang mempertaruhkan nyawa untuk menjalankan tugas terakhir, Flash melepaskan diri dari cengkraman Peregrine Falcon dan melompat ke arah menara. Hingga akhirnya dengan kekuatan Flash dan Mantis berhasil melenyapkan menara itu hingga tak tersisa. Akan tetapi dampak dari serangan mereka berdua membuat Flash kehilangan tubuh bagian bawahnya. Pada saat kritis, Flash berkata jika ia tidak akan pernah membiarkan Mantis mati lagi. Melihat kondisi sahabatnya yang ada di ujung kematian, Mantis segera meminta Life Essence kepada Peregrine Falcon. Namun, saat ini sudah tidak ada Life Essence yang tersisa di tangan Falcon. Dan ketika Flash berhenti bergerak, Mantis memeluk tubuhnya dan berteriak meminta bantuan kepada siapapun di sana. Namun, semuanya hanya bisa terdiam dan bersedih melihat keadaan tersebut. Dan tiba-tiba pahlawan kita semua tiba, di mana White Crane yang bersama rusa putih datang ke sana dengan sebotol Life Essence di paruhnya. Dan melihat kehadiran White Crane, semua harapan yang sempat mulai memudar kembali muncul bagi mereka semua. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.